Ini beberapa temuan, ada 13 faktual yang penting. Saya bacakan aja. Yang pertama adalah pada tanggal 8 Februari tahun 2021 dilakukan pengukuran tanah oleh kantor pertanahan Kabupaten Purworejo dan Balai Besar wilayah Sungai Terayu Opak yang dibantu oleh aparat kepolisian gabungan Polda Jawa Tengah. Ya, selanjutnya sebutin pengukuran lahan. Pengukuran dimaksud dilakukan pada bidang lahan yang telah disetujui oleh pemiliknya untuk dijadikan lokasi penambangan kuari batuan andesit guna pembangunan benar. Yang kedua, pengukuran dimaksud mendapatkan bantuan pengamanan dari kepolisian karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, yaitu pengukuran pada 14-15 Juli tahun 2021 mengalami hambatan dari pihak yang menolak penambangan kuari. Nomor 3, pada saat tim pengukuran lahan menuju lokasi bidang, di saat yang bersamaan sejumlah warga yang menolak penambangan kuari tengah melakukan mujahadah di lingkungan Masjid Nurul Huda, Dusun Kerajaan, Desa Wadas. Dengan mempertimbangkan eskalasi potensi kerawanan, pihak kepolisian berupaya memisahkan warga yang mendukung dan menolak penambangan kuari di Desa Wadas tersebut untuk mencegah terjadinya korban dengan cara membuat pagar betis di depan Masjid Nurul Huda. Nomor 4, dari sejumlah keterangan saksi dan video yang diperoleh oleh Komnas HAM RI menemukan adanya tindak kekerasan pada saat penangkapan oleh aparat kepolisian pada Selasa tanggal 8 Februari tahun 2022 terhadap warga Wadas yang menolak kuat. Akibat dari tindakan kekerasan tersebut, sejumlah warga mengalami luka pada bagian kening, lutut, dan betis kaki, dan sakit pada beberapa bagian tubuh lainnya. Namun kondisi ini tidak ada korban yang dirawat di rumah sakit. Nomor 5, dari identifikasi pelaku, tindakan kekerasan tersebut mayoritas dilakukan oleh petugas berbaju sipil atau preman pada saat proses penangkapan. Berdasarkan temuan Komnas HAM, terdapat 67 orang warga yang ditangkap dan dibawa ke Polres Purworejo pada tanggal 8 Februari tahun 2022 dan baru dikembalikan ke rumah pada 9 Februari tahun 2022, pagi hari ya. Iya. Ini juga karena memang Komnas HAM juga terlibat dalam komunikasi bagaimana agar segera terkait bisa dibebaskan. Saya sama Pak Polda untuk bisa segera dilepas untuk pulang. Nomor 6, Komnas HAM RI menemukan beberapa warga mengalami ketakutan pasca peristiwa tanggal 8 Februari tahun 2022 tersebut hingga sampai Sabtu dan Minggu. Jadi tanggal 4 atau 5 hari setelah peristiwa itu tidak berani pulang ke rumah. Selain itu ditemukan potensial traumatik khususnya bagi perempuan dan anak. Nomor 7, Komnas HAM juga mendapatkan fakta terdapat penyitaan sejumlah barang milik warga, di antaranya sepeda motor dan handphone. Pada 21 Februari tahun 2022, barang milik warga seperti 2 unit motor telah dikembalikan kepada pemiliknya. Sementara 4 unit handphone sampai saat ini masih dalam proses pencarian dan pengembalian kepada pemiliknya oleh Polres Purworejo. 8. Komnas HAM tidak menemukan tembakan api dan atau informasi lainnya terkait penggunaan senjata tersebut. Berdasarkan keterangan Polda Jawa Tengah, jumlah aparat yang diturunkan berjumlah kurang lebih dari 250 personil yang terdiri dari 200 orang personil berseragam dan 50 personil berpakaian sipil atau preman. Sementara berdasarkan keterangan dari pendamping, jumlah aparat diturunkan ribuan personil. Jadi kita mendapatkan informasi secara dari pihak Polda, jumlahnya kurang lebih 250 orang. 200 orang 50 orang berpakaian preman. 9. Komnas HAM RI menemukan fakta adanya keterbatasan akses informasi karena lemahnya sinyal perjaringan komunikasi.
Komnas HAM RI memperoleh komitmen dari Kapolda Jawa Tengah dan jajarannya untuk melakukan evaluasi, pemeriksaan, dan pemberian saksi kepada anggota yang telah melakukan kekerasan dan pelanggaran. Jadi ini memang komitmennya demikian. Ketika Pak juga ketemu, saya juga komunikasi bahwa Propam akan melakukan evaluasi, pemeriksaan untuk mengecek apakah memang betul ada pelanggaran, ada kekerasan atau tidak. Tapi komitmennya kalau ada itu memang akan diambil pemberian saksi. Nomor 11, dalam relasi sosial kehidupan masyarakat padat, terdapat kelompok yang mendukung dan menolak yang saat ini kondisinya renggang. Tidak terlibat, kerenggangan ini salah satunya bisa dilihat dari tidak terlibat dalam acara bersama. Misalnya acara keagamaan maupun acara sosial. Untuk perempuan dan anak mengalami perundungan. Bahkan beberapa di antaranya berproses hukum di Polres Purworejo. Mungkin walaupun nggak tertulis gitu ya, kita minta supaya semua pihak untuk polisi, khususnya untuk teman-teman di Polres untuk ya, mekanisme politik harus ada. 12, bahwa tidak hanya warga yang menolak kuari khawatir soal dampak yang ditimbulkan dari adanya penambangan kuari, warga Wadas yang mendukung kuari juga mengalami situasi ketidakpastian karena tidak ada kejelasan waktu kapan selesainya pengukuran dan penerimaan pembayaran ganti untung. Memang persoalan yang lain adalah soal kapan itu dibayar. Nomor 13, warga Wadas baik yang menolak maupun yang mendukung penambangan kuari meminta Komnas HAM Republik Indonesia dapat berperan untuk mengupayakan dialog dengan pembuat kebijakan dan bertindak adil secara mencari solusi bersama-sama termasuk berimbang dalam mengeluarkan pernyataan publik. Memang ada permintaan dari kedua belah pihak dan memang sejak awal pengaduan dari kedua belah pihak, teman-teman yang menolak maupun teman-teman yang mendukung kuari tersebut itu datang ke Komnas HAM pengaduan 13 ini tetap mereka mengatakan bagaimana peran Komnas HAM. Dan itu ini kesimpulan dari selama proses pemantauan dan penyelidikan khusus yang terkait tanggal 8 Ya, terima kasih Pak Anam. Jadi itu ada 13 poin temuan faktual selama kami melakukan pemantauan dan penyelidikan dari tanggal 11 sampai tanggal 14 Februari 2022. Sekarang saya akan bacakan kesimpulannya. Jadi pada pokoknya berdasarkan temuan faktual, analisa peristiwa dan analisa hak asasi manusia dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum peristiwa kekerasan tanggal 8 Februari 2022 terdapat pengabaian hak FPIC, Free and Prior Informed Consent, bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka atas setiap proyek kuari buatan andesit yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lahan, mata pencaharian, dan lingkungan mereka. Ini kesimpulan yang pertama. Jadi ada pengabaian hak FPIC. Yang kedua, kesimpulannya, minimnya sosialisasi informasi akurat dari pemerintah dan pemrakarsa pembangunan bendungan bener, ini dalam hal ini BBWS Serayu Opak, tentang rencana proyek, dampak, dan tidak adanya partisipasi menyeluruh masyarakat yang kemudian menjadi pemicu ketegangan antar warga maupun juga ketegangan antara warga dengan pemerintah. Itu kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga, bahwa kondisi saat ini masyarakat Wadas mengalami kerenggangan. Tadi sudah disampaikan Pak Anam, mereka terbagi jadi dua kelompok, yang pro dan kontra. Yang keempat, bahwa pada tanggal 8 Februari 2022 benar terjadi tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force oleh Polda Jawa Tengah yang ditandai dengan pengerahan personil dalam jumlah besar
dan adanya tindakan kekerasan dalam proses penangkapan. Yang kelima, adanya pengabaian hak perlindungan integritas personal warga dalam upaya mempertahankan lingkungan dan kehidupannya. Sikap penolakan warga atas penambangan kuari harusnya tetap dihargai dan tidak disikapi oleh aparat kepolisian secara berlebihan. Yang keenam, adanya pelanggaran atas hak memperoleh keadilan dan hak atas rasa aman masyarakat terhadap sejumlah warga yang menolak, terjadi tindakan penangkapan disertai kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam tugas pengamanan pengukuran pada tanggal 8 Februari di Wadas. Yang ketujuh, adanya pengabaian hak anak untuk diperlakukan berbeda dengan orang dewasa saat berhadapan dengan proses hukum. Ini ketika penangkapan. Jadi kami mendapat keterangan, informasi ada anak-anak yang kemudian juga ikut ditangkap dan perlakuannya disamakan dengan yang dewasa. Terus kemudian yang ke-8, masih terdapat pengabaian atau tidak dipenuhinya hak warga yang ditangkap oleh kepolisian. Ini contohnya misalnya soal akses informasi. Terus kemudian akses kepada para pendamping hukum pada saat ditangkap dan ada di Polres selama lebih kurang 24 jam. Itu kira-kira temuan kami. Masih ada beberapa pengabaian hak warga. Kemudian yang ke-9, dampak peristiwa pada 8 Februari di Wadas, masyarakat mengalami luka fisik dan traumatik, khususnya perempuan dan anak yang menjadi pihak paling rentan. Jadi kami melakukan wawancara dengan warga korban, paling rentan dan juga paling traumatik adalah perempuan dan anak. Nah, atas dasar temuan dan kesimpulan kami, kemudian kami mengeluarkan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada para pihak. Yang pertama, rekomendasi yang pertama, kepada semua pihak, termasuk Gubernur Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah, untuk menjamin peristiwa yang sama pada tanggal 8 Februari 2022 tidak terulang kembali ke depannya. Ini jaminan ketidakberulangan harus dipenuhi oleh Gubernur Jawa Tengah dan Kapolda Jawa Tengah. Itu yang pertama, rekomendasi pertama. Kemudian kami juga memberikan rekomendasi kepada para pihak. Yang pertama adalah Gubernur Jawa Tengah. Yang pertama adalah melakukan evaluasi secara serius dan menyeluruh pendekatan yang sudah dilakukan dalam penyelesaian permasalahan di Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Harus ada upaya yang serius dan menyeluruh, tidak hanya sepotong-sepotong yang kemudian mengulang peristiwa yang sama. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memastikan adanya perlindungan bagi warga terdampak pembangunan bendungan Bener dan menghindari penggunaan cara-cara pengusiran dan pendekatan keamanan dalam penyelesaian masalah di Wadas. Jadi itu rekomendasi kedua kepada Gubernur. Yang ketiga, mengupayakan pemulihan atau trauma healing kepada masyarakat korban kekerasan, korban trauma kekerasan dan juga perundungan. Jadi di masyarakat juga saling merundung, itu jadi temuan Komnas juga. Kemudian menyiapkan upaya yang keempat, menyiapkan upaya yang menjamin kelangsungan masa depan anak-anak warga Wadas jika nantinya ada solusi yang diterima oleh semua pihak. Ini adalah juga salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara. Kelima, menyiapkan informasi yang lengkap tentang dampak lingkungan sebagai bahan dialog, terutama untuk menjawab persoalan sosial dan lingkungan di Desa Wadas. Itu yang kelima. Yang keenam, memastikan partisipasi atau keterlibatan warga Wadas, baik secara substansial maupun esensial dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Salah satunya yang tadi saya sampaikan adalah soal prinsip free
dan prior informed consent.